Hijrah Diaries. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma ssalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Dan pada saat ini sehingga detik ini kita masih menerima banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hitung berapa jumlahnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang, nikmat-nikmat yang lainnya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau seandainya kalian mau menghitung-hitung berapa jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan pasti bisa menghitungnya. Oleh karenanya patut kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, kemudian memujinya atas segala nikmat tersebut, dan kita syukuri dengan cara kita gunakan semua nikmat Allah tersebut untuk semakin taat kepadanya. Kemudian salawat berserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang teladan kita, kemudian junjungan kita, dan juga salawat semoga senantiasa tercurah untuk sahabat beliau, keluarga beliau, istri beliau, dan juga semua pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Sahabat hijrah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu surat pendek yang termasuk surat yang sering kita hafal, kita baca, adalah diantaranya surat Al-Ma'un. Di antara surat-surat pendek yang jika kita mau mendalaminya, mempelajarinya, maka kita akan bisa mengambil banyak pelajaran dan hikmah di sana. Surat Al-Ma'un adalah surat Makkiyah, surat yang turun sebelum hijrah, dan sebagian ulama yang lain berpendapat surat tersebut sebagian yang Makkiyah dan sebagiannya Madaniyah, yaitu yang turun setelah hijrahnya Nabi SAW. Ya, surat ini berkenaan turunnya diantaranya berkenaan dengan tokoh-tokoh Quraisy. Diantaranya adalah Al-As bin Wa'il, ya. Kemudian juga tokoh-tokoh yang lainnya dari kalangan kafir Quraisy yang mereka disebutkan dalam ayat di surat Al-Maun ini mendustakan agama Islam, ya, mendustakan hari berbangkit, hari pembalasan, kemudian mendustakan ajaran Nabi SAW, dan mereka memiliki sifat-sifat yang nanti akan disebutkan di dalam surat Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din." Tidakkah engkau lihat wahai Muhammad, ya, alladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Orang-orang yang mendustakan hari berbangkit, ya. Bisa dimaknai dengan hari berbangkit atau mendustakan agama. Tentu orang yang mendustakan agama Islam, ajaran Nabi SAW, adalah orang yang tidak mempercayai berbangkitnya hari pembalasan. Alladzi yukadzibu bid-din, ya, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Maka mereka adalah orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Menyia-nyiakan anak yatim di sini bisa dengan cara, ya, tidak menghormatinya, tidak menghargainya, ya, tidak memuliakannya, tidak menjaganya, karena mentang-mentang dia anak yatim terus kemudian diperlakukan seenaknya, karena sudah tidak ada orang tuanya, ayahnya yang menjaganya, kemudian dia bersikap sewenang-wenang terhadap hartanya. Karena di zaman dahulu kalau ada anak yatim maka ada wali yang diserahkan untuk menjaga harta anak yatim tersebut sampai dia balik, baru diserahkan harta tersebut. Nah, banyak sikap-sikap di antara orang-orang terdahulu, orang-orang Quraisy dulu, orang-orang jahiliyah itu, mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengurak habis harta si anak yatim tersebut, sehingga yang dia dapatkan nantinya jumlahnya kecil. Nah, inilah orang-orang yang termasuk orang-orang yang yad'ul yatim. Mereka menyia-nyiakan anak yatim, ya, menzoliminya, ya, kemudian menghardiknya, bersikap kasar padanya, itu termasuk yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
dan mereka tidak mau memotivasi diri mereka maupun orang lain untuk memberi makan orang-orang yang miskin, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kurang kebutuhan hidupnya. Nah, orang-orang seperti ini ya, karena mereka tidak memiliki iman terhadap agama, tidak memiliki iman terhadap hari berbangkit, tidak memiliki iman terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, mereka memiliki kriteria selain menyia-nyiakan anak yatim juga tidak mau memberi makan dan berbuat baik kepada orang-orang miskin. Sehingga mereka ya jangankan untuk memberikan nafkah, memberikan bantuan, infak ataupun bantuan yang lainnya kepada orang miskin, memotivasi saja tidak mau, baik diri mereka ataupun orang-orang yang di sekitar mereka. Fawaidul musallin. Nah, oleh sebagian para ulama, sahabat hijrah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari ayat ini sebagian ulama berpendapat fawailul musallin dan sampai ayat yang terakhir itu turun berkenaan dengan orang-orang munafik yang ada di Madinah, sehingga mereka berkesimpulan sebagian di antara ulama tafsir bahwa fawailul musallin sampai akhir ayat ini adalah madaniyah ya. Fawailul musallin ya, maka celakalah orang-orang yang salat ya. Dan sebagian ulama memaknai wail di sini adalah satu lembah di jurang neraka, di neraka. Ya, maka orang-orang yang salat bisa mendapatkan kecelakaan, bisa mendapatkan azab di suatu lembah di neraka. Bagaimana kok orang yang salat bisa mendapatkan siksa azab di neraka? Tentu jadi pertanyaan pada kita semua. Ya, padahal kita diperintahkan salat ya tentunya. Nah, sahabat hijrah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terusan ayatnya akan menafsirkan atau menjelaskan siapa orang-orang yang salat tapi dia celaka. Alladzina hum 'an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Nah, apa yang dimaksud orang yang lalai terhadap salatnya? Apakah ketika dia sudah salat kemudian lupa berapa rakaatnya itu dikatakan orang yang lalai terhadap salat? Ataukah ketika seorang salat tidak memperhatikan waktu salat sehingga dia salat sampai keluar dari waktunya? Maka ada yang dibedakan, yaitu antara as-sahwu 'anis shalah dengan as-sahwu fis shalah. Jadi ada lalai terhadap salat dan lalai dalam salat ya. Kalau lalai dalam salat, as-sahwu fis shalah ya, lalai dalam salat misalnya lupa rakaat, misalnya lupa membaca ayat pendek, misalnya lupa tasyahud awal ya, misalnya lupa yang lain-lainnya ya, yang itu memang sifatnya manusiawi ya, sifatnya manusia bisa lupa ya. Dan as-sahwu fis shalah ini juga terjadi pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah lupa dalam salatnya, sampai pernah satu ketika beliau salat zuhur atau asar ya, kemudian baru 2 rakaat beliau salam, dan para sahabat tidak berani menegur pada waktu itu, dan terlihat wajah beliau penuh gundah galau ya, karena ada sesuatu yang bermasalah dalam salatnya, sampai ada sahabat yang mengingatkannya. Nah, as-sahwu fis shalah kalau terjadi pada kita maka itu bukan aib ya. Karena bahkan Nabi juga bisa mengalami itu. Nah, tinggal nanti ditutup dengan atau disempurnakan dengan sujud sahwi. Nah, sahabat hijrah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah yang berbahaya adalah as-sahwu 'anis shalah. Yang dimaksud dalam ayat ini, alladzina hum 'an salatihim sahun, orang yang lalai terhadap salatnya. Sebagaimana para ulama ahli tafsir, misalnya Ibnu Abbas, kemudian misalnya lagi Ikrimah dan para ahli tafsir yang lainnya menjelaskan yang dimaksud dengan as-sahwu fis shalah adalah orang yang pernah melaksanakan salat kemudian dia meninggalkannya, tidak melaksanakan salat lagi. Itu bisa dimaknai seperti itu. Kemudian makna yang lain adalah dia tidak memperhatikan waktu salat sehingga dia salat di luar waktunya, di luar waktu yang sudah ditetapkan. Padahal waktu-waktu salat itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktu salat ya, kewajiban salat bagi umat Islam itu sudah ditetapkan waktu-waktunya. Sehingga ketika seseorang salat di luar waktunya, maka dia dikatakan as-sahwu 'anis shalah, lalai terhadap salatnya. Oleh karenanya di antara ulama tafsir juga ya, Atha bin Dinar pernah berkata, mensyukuri bahwasannya
redaksi ayat ini adalah as-sahwu anis shalah. Ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai terhadap salatnya, inilah yang celaka. Karena as-sahwu fis shalah, lalai dalam pelaksanaan salat itu bisa terjadi lumrah pada semua manusia, hatta Nabi Muhammad SAW. Nah, kata beliau, orang-orang yang as-sahwu anis shalah itu sebenarnya sangat umum. Ya, siapapun bisa termasuk dalam ancaman ayat ini. Misalnya, ada orang yang tidak memperhatikan kesempurnaan salat. Dia tidak memikirkan kekhusyuan salat. Maka dia akan ada sedikit bagian yang dia dapatkan di sini. Dia akan mendapat ancaman alladzina hum an salatihim sahun. Dia akan mendapatkan ancaman fawailul lil musallin, tapi bagiannya sangat sedikit. Ada lagi yang tidak memperhatikan misalnya sunnah-sunnah salatnya seperti apa. Yang tidak memperhatikan misalnya bacaan-bacaan yang benar seperti apa. Maka semuanya akan mendapatkan ancaman ini sesuai porsi kelalaian yang ia laksanakan, kelalaian yang ia perbuat terhadap salat yang ia laksanakan. Namun, kata beliau, tatkala semua sempurna ia laksanakan, maksudnya tatkala semua kelalaian ia lakukan, dan benar-benar bahkan sampai tidak melaksanakan salat sampai di luar waktunya, dan benar-benar meremehkan kedudukan salat, maka inilah ancaman fawaidul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun akan sempurna mengena pada dirinya. Dan ini adalah kriteria yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Orang-orang yang munafik, ya, mereka melaksanakan salat dan semangat untuk salat ketika dilihat oleh banyak orang. Oleh karenanya salat yang sangat berat bagi mereka diantaranya adalah salat isya dan salat subuh. Karena zaman dahulu tidak ada lampu, penerangan sangat gelap, ya, sehingga tidak ketahuan siapa yang sholat, ya, sangat sulit melihat. Oleh karena mereka sangat malas pergi karena tidak kelihatan. Buat apa? Kan kita sholat cuma buat dilihat orang. Nah, inilah orang-orang yang munafik, ya, orang-orang yang munafik. Kata Nabi SAW, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Itulah sholatnya orang-orang munafik yang mereka hanya mengintai-intai di akhir waktu sholat. Kalau misalnya sholat asar contohnya, sampai akhir waktu sholat baru mereka sholat dengan kecepatan yang sangat tinggi, ya, dan mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit sekali. Dan inilah ciri-ciri orang-orang munafik yang disebutkan dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik berusaha menipu Allah, ya, dan padahal mereka sendirilah yang sebenarnya tertipu, ya. Mereka berusaha menipu Allah Subhanahu wa taala, tapi justru mereka yang tertipu. Nah, kemudian wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ketika mereka mau salat, ya, mereka salat dengan malas-malasan. Ya, kemudian mereka ya, tidak melaksanakan salat, ya, melainkan karena ingin dilihat riya, ingin dilihat amalnya oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sangat sedikit sekali. Nah, itulah apa yang dimaksud dengan kelalaian dalam salat, ya, kelalaian terhadap salat, ya, inilah yang harus kita waspadai, ya, jangan sampai kita terkena ancaman ayat ini, ya. Kemudian alladzina hum yura'un, ya, mereka lah orang-orang yang riya, ya. Mereka yang sholatnya seperti itu, mereka adalah orang-orang yang riya. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang riya, ya. Mereka sholat supaya dilihat orang. Kemudian wa yamna'un al-ma'un, dan mereka tidak mau memberikan bantuan dengan hal-hal yang remeh. Apa yang dimaksud dengan hal yang remeh? Apa yang dimaksud dengan al-ma'un yang menjadi nama dari surat ini? Wa yamna'un al-ma'un, mereka tidak mau memberikan bantuan dengan hal-hal yang sepele. Contohnya apa? Adalah barang-barang yang kalau dipinjamkan dia tidak akan merasa rugi, ya. Dia tidak akan, pada saat itu dia juga tidak membutuhkannya, dan ketika dikembalikan nilai dan bentuk barangnya tidak berkurang. Apa contohnya? Cangkul, kemudian sapu, kemudian ember. Pokoknya barang-barang yang nilainya mungkin sangat rendah sekali, ya, dan saat itu tidak dibutuhkan. Nah, itu saja mereka tidak mau memberikan bantuan kepada orang lain dengan barang-barang yang seperti itu remehnya, dan kalau dikembalikan juga bentuk dan nilainya tidak berkurang. Apalagi mau bayar zakat, apalagi mau berinfak, apalagi mau membantu orang miskin, maka akan jauh sekali dari mereka.
Sahabat hijrah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi sedikit penjelasan ringkas dari tafsir surat Al-Maun ya. Maka kita mendapatkan faedah dari sana bagaimana kita Allah ceritakan di sana kriteria orang-orang yang mendustakan agama, mendustakan hari berbangkit adalah orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim, ya, mereka tidak mau merawatnya, tidak mau memberikan bantuan, bahkan menzalimi mereka baik dari sisi sikap, perbuatan, ucapan, bahkan sampai harta mereka dizalimi, ya. Kemudian tidak mau memberikan bantuan dan tidak mau memotivasi untuk memberi makan orang-orang miskin. Kemudian bagaimana orang-orang yang celaka dalam sholatnya, yang mendapatkan azab dalam sholat, ya. Mereka sholat tapi malah dapat azab, ya, adalah orang-orang yang as-sahwu anas shalah, yang lalai terhadap sholatnya, ya, tidak memperhatikan rukunnya, tidak memperhatikan wajibnya, tidak memperhatikan waktu-waktu sholat, ya. Kemudian beribadah sholat, ya, ataupun ibadah yang lainnya supaya ingin dilihat oleh orang lain, supaya riya. Dan juga orang-orang yang seperti itu memiliki kriteria orang yang sangat pelit, ya, memberikan bantuan dengan hal yang remeh saja mereka tidak mau, apalagi dengan harta yang lebih besar nilainya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.